Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Amalia dan hari ini kita akan belajar tentang tema satu, yaitu indahnya keberagaman, subtema satu, keberagaman budaya bangsaku, pembelajaran ke-6. Oke, langsung saja. Setiap suku memiliki ciri khas masing-masing. Apakah kamu masih ingat tentang ciri khas suku Minang? Apa saja yang kamu ingat tentang suku tersebut? Kalian kemarin telah mempelajari tentang suku Minang, kan? Nah, ciri-cirinya apa saja ya? Yang pertama, suku Minang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Yang kedua, orang Minang gemar berdagang. Nomor 3, legenda dari suku Minang adalah Malin Kundang. Yang keempat, suku Minang mempunyai rumah adat yang bernama Rumah Gadang. Yang kelima, suku Minang mempunyai alat musik tradisional yang bernama talempong. Apakah kalian masih ingat? Masih ya? Oke, yang selanjutnya kita akan mempelajari tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, di sini Bu Guru akan menjelaskan apa itu gagasan pokok dan apa itu gagasan pendukung. Jadi, gagasan pokok ataupun gagasan pendukung secara umum disajikan dalam bentuk kalimat. Dalam setiap paragraf hanya terdapat satu gagasan pokok saja. Jadi, kalau gagasan pokok itu adalah kalimat utama dari suatu paragraf. Kemudian yang kedua ada gagasan pendukung. Gagasan pendukung adalah gagasan yang mendukung kalimat utama. Jadi nanti gagasan pendukung itu merupakan penjelasan-penjelasan dari gagasan pokok. Selanjutnya kita akan mencari gagasan pendukung dan gagasan pokok dari bacaan suku Minang. Nah, kalian sudah tahu kan tentang bacaan suku Minang ini? Nah, ini Bu Guru akan tanya dulu, ada berapa paragraf dari bacaan suku Minang ini? Ya, benar sekali. Ada 3 paragraf dari bacaan suku Minang ini. Dari 3 paragraf tersebut, kita akan mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung dari setiap paragrafnya. Oke, siap? Perhatikan ya. Yang pertama, yaitu paragraf pertama. Paragraf pertama itu berbunyi, suku Minang adalah kelompok etnis yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Suku Minang sering disebut sebagai orang Padang atau urang awak. Bahasa daerah suku Minang adalah bahasa Minang. Orang Minang gemar berdagang dan merantau ke daerah lain. Legenda suku Minang yang sangat terkenal adalah Malin Kundang. Nah, gagasan pokok dari paragraf pertama itu ada yang berada di atas, yaitu suku Minang adalah kelompok etnis yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Paham ya? Kemudian gagasan pendukung. Gagasan pendukung tadi yaitu kalimat-kalimat pendukung untuk menjelaskan gagasan pokok. Jadi, yang merupakan gagasan pendukung yaitu suku Minang sering disebut sebagai orang Padang, bahasa daerah suku Minang adalah bahasa Minang, orang Minang gemar berdagang dan merantau ke daerah lain, legenda suku Minang yang sangat terkenal adalah Malin Kundang. Sampai sini paham ya? Oke, yang selanjutnya. Paragraf kedua. Paragraf kedua berbunyi, suku Minang mempunyai rumah adat yang sangat khas yang disebut rumah gadang. Nah, rumah gadang ini terbuat dari kayu dan mempunyai bentuk dasar seperti balok. Lengkung atap rumahnya sangat tajam seperti tanduk kerbau, sedangkan lengkung badan rumah landai seperti badan kapal. Atap rumah tersebut dari ijuk. Bentuk atap rumah yang melengkung dan runcing ke atas itu disebut gonjong. Karena atapnya berbentuk gonjong, maka disebut rumah bagonjong. Jadi bisa disebut rumah bagonjong, bisa pula disebut rumah gadang. Nah, gagasan utamanya itu ada di pertama, yaitu suku Minang mempunyai rumah adat yang sangat khas yang disebut rumah gadang. Ya, sampai di sini paham ya? Terus gagasan pendukungnya itu rumah gadang itu yang seperti apa? Nah, rumah gadang ini terbuat dari kayu dan mempunyai bentuk dasar seperti balok dan selanjutnya. Sampai sini paham ya? Nah, kemudian yang selanjutnya
Paragraf ketiga. Paragraf ketiga berbunyi suku Minang mempunyai alat musik tradisional Minang yang disebut talempong. Talempong dimainkan dengan cara dipukul. Alat musik khas Minang lainnya adalah saluang. Saluang ini dimainkan dengan cara ditiup. Jadi seperti ini ya, yang ada di sebelah kanan atas itu namanya talempong. Nah, gagasan pokok dari paragraf ketiga ini adalah suku Minang mempunyai alat musik tradisional Minang yang disebut talempong. Kemudian gagasan pendukungnya yaitu talempong dimainkan dengan cara dipukul. Alat musik khas Minang lainnya adalah saluang. Saluang ini dimainkan dengan cara ditip. Oke? Nah, selanjutnya, kita akan mempelajari dari ciri-ciri gagasan pokok dan juga gagasan pendukung. Jadi, Bu Guru, sebenarnya gagasan pokok itu seperti apa? Gagasan pendukung itu seperti apa? Nah, ciri-ciri yang pertama, ciri-ciri gagasan pokok, satu, merupakan topik atau inti pembahasan dari sebuah paragraf. Jadi, intinya ya. Kedua, gagasan pokok hanya ada satu dalam sebuah paragraf. Jadi cuma satu kalimat aja. Yang ketiga, gagasan pokok terletak pada kalimat utama yang bisa dijelaskan dengan lebih rinci. Nah, ini ya, gagasan pokok terletak pada kalimat utama. Ya. Kemudian yang kedua, ciri-ciri gagasan pendukung. Gagasan pendukung merupakan penjelasan dari topik atau inti paragraf. Dua, gagasan pendukung jumlahnya lebih dari satu dalam sebuah paragraf, jadi mau banyak itu boleh. Ketiga, gagasan pendukung tidak bisa berdiri sendiri atau saling berhubungan dengan kalimat utama dan kalimat penjelas yang lainnya. Perbedaannya yaitu gagasan pokok terletak pada kalimat utama, sedangkan gagasan pendukung terletak pada kalimat penjelas. Oke? Sampai di situ paham ya anak-anak ya? Terima kasih. Sekian pembelajaran untuk hari ini. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sampai berjumpa di pembelajaran berikutnya ya.